dari kelas Ruth dan Nadine dari kelas Esther. Ya. Wah, hari ini Miss ditemani sama banyak teman-teman. Miss harap adik-adik yang di rumah juga penuh dengan sukacita seperti kami yang ada di tempat ini. Amin. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami sangat bersyukur saat hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah sekolah minggu meski dalam keadaan online. Biarlah Engkau yang memenuhi sukacita kami ya Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga Tuhan kami boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berkati kami yang bertugas, berkati adik-adik yang di rumah. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus sehingga kami boleh layak bernyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan pengasihan-Mu yang malas Tuhan ketuk hatinya, biar dia semangat dalam beribadah. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami yang penuh kasih. Amin. Amin. Wah, kita mau memuji Tuhan. Terlebih dahulu coba kasih senyum yang paling lebar untuk teman-temannya. Coba Miss mau lihat di sini. Mana senyumnya? Hai. Hai sobat. Hai. Nah, Teman-teman. Semuanya apa giginya dulu? Itu tandanya berarti sudah siap untuk beribadah. Amin. Ini mana giginya? Wah, hebat nih. Wah, kayaknya masih persiapan. Iya. Mana giginya tadi? Wah, Miss juga udah siap. Dan di rumah juga harus apa giginya? Iya. Harus dikasih tunjuk sama mama papanya. Iya. Bahwa sudah siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Miss mau lihat dulu si Keisha, ada Wesley, ada siapa lagi? Di rumah ada Aaron. Yeah. Wah, yang lain-lain juga harus sama giginya saat kita bernyanyi. Miss mau tanya dulu, besok kita mau merayakan hari apa? Hari kemerdekaan. 17 Agustus. Coba dulu sama-sama Miss bilang merdekanya 3 kali. 1, 2, 3, ya. Merdeka! 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 Meski kita di rumah aja harus tetap merdeka. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau kita dalam keadaan susah, walau kita dalam keadaan senang, dia tetap menemani kita. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Mari kita bernyanyi dan penuh sukacita. Adik-adik saja dulu berdiri. Waktu
syafaat. Bapa yang di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah sekalipun masih dalam keadaan ibadah secara online Tuhan. Tapi kami penuh dengan sukacita. Walaupun keadaan kami tidak memungkinkan untuk bertemu satu dengan yang lain, tapi kami tetap memuliakan Tuhan dan merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Pada saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu GMI Pardamaian Medan Timur dimanapun berada, dan juga orang tua. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi mereka, menambah-nambahkan sukacita, damai sejahtera, serta hikmat bijaksana bagi mereka sekalian. Dan kami juga berdoa buat seluruh anak-anak yang ada di dunia. Tuhan, Engkaulah yang melindungi mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari COVID ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa terhindar dan mereka terlindungi ya Bapa, sehingga masa pertumbuhan mereka ini mereka bisa menikmati dengan penuh sukacita. Bapa, kami berdoa buat Bapak pemerintahan kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Kiranya Engkau memimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tetap boleh memberikan yang terbaik di dalam kebijaksanaan dan kepemimpinan mereka, memberikan kepada masyarakat kami Indonesia hidup makmur dan sejahtera. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami doakan juga Bapak, para medis dan semua sukarelawan yang mengambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan, kekebalan tubuh yang baik, sehingga mereka juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang terkena COVID. Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan, kekebalan tubuh yang baik, sehingga mereka bisa melawan sakit penyakit virus corona ini dengan baik. Kami serahkan semua bangsa kami, bangsa Indonesia ini dimanapun berada. Tuhan menyertai mereka. Dan kami berdoa buat pimpinan gereja kami dan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, secara khusus Metodis ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhan, semua pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan yang memberkati. Biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan lebih lagi. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami ini, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan juga khususnya pemberitaan firman Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau tanya dulu. Siapa di sini yang udah bosan beribadah di rumah? Oh, bisa tidak percaya tidak ada. Amin. Meskipun sekarang ini kita beribadahnya di rumah saja, belajarnya di rumah saja, itu semuanya punya alasan. Kenapa? Karena pemerintah kita, orang tua kita, guru kita ingin kita tetap sehat. Seperti saat ini gereja kita sudah dibuka untuk beribadah, tapi anak sekolah minggu masih ibadah di rumah aja. Karena apa, Dek? Karena adik-adik yang di rumah itu rentan terhadap virus, gampang terkena virus, sehingga pemerintah mengasihi adik-adik. Orang tua dan guru mencintai adik-adik agar adik-adik itu tetap sehat, agar adik-adik itu tetap bisa belajar dengan baik, tidak terkena flu, tidak terkena sakit penyakit. Makanya adik-adik saat ini masih di rumah saja, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus yang mencintai semua anak-anak di dunia. Dia menginginkan kita untuk tetap sehat. Dia selalu menjaga kita. Seperti lagu kita yang mau kita nyanyikan, Yesus cinta semua anak. Ini ajak adik-adik bangkit. Mari kita bernyanyi dengan semangat penuh sukacita. Mana tunjuknya? Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.
Luar biasa. Ibu berharap semua anak-anak yang ada di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersemangat. Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama punya sikap yang manis, duduk yang manis. Mari semuanya dengan fokus mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati telinga kami, memberkati roh kami, sehingga Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang mendampingi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu, mari semuanya buka Alkitab kita. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ibu pendeta akan baca bagi kita. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Amin. Demikian firman Tuhan ya. Anak-anak ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema yang diberikan ibu pada hari ini adalah Yesus ya. Ini lambang Yesus, salib ini. Yesus ini cinta ya atau kasih. Yesus cinta anak-anak di dunia. Itu tema kita ya. Yesus ada salib, baru ada cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Baik, Ibu Pendeta akan menjelaskan ya. Apa kira-kira buktinya bahwa Yesus sangat mencintai anak-anak ya? Dia tidak membeda-bedakan anak-anak seperti lagu kita tadi ya. Yesus cinta semua anak di dunia, katanya kan. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik yang kuning, baik yang putih, baik yang hitam kayak ibu, baik juga yang sawo matang, ya. Semuanya dicintai oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus, ya. Luar biasa, Tuhan Yesus mencintai kita ya, walaupun kita berbeda-beda. Jelas sekali Alkitab juga membuktikan bahwa Yesus sangat mencintai ya anak-anak. Mari kita baca lagi, kita ulangi Markus 10 ayat 14 tadi. Ketika ada orang menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus, Yesus marah kepada mereka dan dia berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Katanya seperti anak kecil, maksudnya bukan fisiknya ya, fisiknya yang kecil baru bisa masuk surga, tidak. Seperti hati seorang anak kecil. Hati anak kecil itu biasanya gimana? Ayo, siapa yang tahu gimana hati kamu, anak-anak kecil?
Ibu perhatikan anak ibu, hati anak kecil, dia polos, dia lemah, ya. Hati anak kecil, dia penuh dengan kelemah lembutan. Hati anak kecil itu tidak ada kelicikan. Seperti anak kecil itulah, kata Tuhan, orang-orang yang bisa mempunyai kerajaan Allah atau diperuntukkan kerajaan Allah kepada hati manusia seperti anak-anak kecil. Luar biasa sekali. Tuhan mencintai anak-anak. Lalu ada lagi buktinya di Alkitab. Kenapa Yesus sangat mencintai anak-anak? Kita bisa baca di Markus 9 ayat 42 berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Aduh, siapa di sini mau diikat lehernya dan dengan batu yang berat lalu dibuang ke laut? Siapa mau? Tidak ada yang mau, ya. Mengerikan sekali. Begitulah hukuman, kata Tuhan, kepada orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil, anak-anak yang polos, anak-anak yang bersih hatinya. Ya, Tuhan marah sekali kepada orang-orang yang menyesatkan anak-anak. Itu buktinya bahwa Yesus sangat mencintai anak-anak yang ada di dunia ini. Dan dia tidak memandang bulu. Yesus mencintai bukan hanya anak-anak yang pandai, yang IQ-nya tinggi, tapi juga mencintai anak-anak yang kurang pandai sekalipun. Yang IQ-nya lemah juga dia cintai. Anak-anak yang cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Yesus cinta kepada anak-anak bukan saja kulit putih, tetapi kulit hitam, juga kulit yang sawo matang. Yesus juga mencintai anak-anak bukan hanya anak-anak orang kaya saja, tetapi juga anak-anak yang susah, yang miskin. Yesus mencintai juga anak-anak yang pendek seperti Sakeus atau anak-anak yang tinggi. Yesus mencintai anak-anak bukan hanya anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tetapi Yesus juga mencintai anak-anak yang pas-pasan. Pas-pasan raut wajahnya, ya. Tidak begitu tampan, tetapi di mata Tuhan, ya, Yesus sangat mencintai mereka semua. Mereka istimewa di mata Tuhan. Mereka sangat dikasihi Tuhan. Sebab apa? Sebab Yesus berharap di tangan mereka kelak menjadi generasi penerus gereja, generasi penerus kerajaan Allah. Di pundak mereka ada masa depan kerajaan Allah diberikan Tuhan, diwariskan Tuhan kepada anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah, jangan ada yang merasa minder walaupun kita punya kekurangan-kekurangan. Ya, hari ini kita diberi kekuatan oleh Tuhan, ya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga dan berguna di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mari kita penuh dengan sukacita selalu. Kita bersemangat di dalam kehidupan kita. Kita bersemangat sekalipun anak-anak saat ini dalam situasi corona, bukan berarti ya kita tidak mengindahkan hak-hak anak, ya. Bukan berarti kami menekan hak-hak anak, orang-orang dewasa, pemerintah, orang tua, tidak. Tapi justru anak-anak harus hari ini menyadari betapa pemerintah juga, betapa orang tua juga, guru-gurumu juga sangat mengasihimu, ya. Maka saat ini di daerah zona merah anak-anak tetap dianjurkan untuk beribadah di rumah dan belajar daring di rumah juga. Kenapa? Karena anak-anak rentan dengan virus. Mudah sekali kena virus. Itu sebabnya kamu
dianjurkan untuk tetap di rumah. Itu salah satu bentuk kasih daripada orang-orang dewasa kepadamu, sama seperti kasih Tuhan kepadamu. Jadi jangan merasa kecil hati, tetap bersemangat sekalipun kita punya kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan semuanya di rumah. Mari kita doakan supaya COVID ini berakhir dan kita boleh beraktivitas secara normal seperti biasa. Sebelum Ibu mengakhiri firman Tuhan hari ini, ya, Ibu mau kasih PR ya di rumah, yaitu membuat buku salib. Ya, mari kita perhatikan apa yang sedang Ibu sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak sekolah minggu GMI Pardamena dan Timur dapat mengikutinya nanti, menyelesaikan PR-nya. Minggu depan kita akan nilai PR-nya ya. Oke? Baik anak-anak sekolah minggu yang baik hati dan dibantu orang tua di rumah, didampingi, mari kita memulai prakarya anak sekolah minggu untuk minggu ini, yaitu membuat buku salib, ya, buat buku salib dan membuat juga bentuk daripada love atau cinta, ya. Kemudian juga membuat gambar anak-anak yang dicintai Tuhan. Baik, pertama-tama siapkan dulu HPS, ada 6 lembar. Kemudian ada roll di sini, ada gunting, ada lem, ya, dan juga ada cat warna ya, cat warna sesuai warna-warna kulit ya. Baik, pertama-tama kita akan mulai membuat buku salib. Pertama-tama lipat HPS ini menjadi 2 bagian. Setelah dilipat menjadi 2 bagian, kemudian lipat menjadi 2 kembali lagi ya, seperti yang Ibu buat ini. Kemudian lipat lagi sekali lagi. Setelah dilipat, 1 kita lipat ke atas, 1 lagi kita lipat ke bawah. Sehingga berbentuk huruf M. Sudah berbentuk M. Perhatikan bagian atasnya yang tertutup itu untuk bagian atas salib. Nah, kita mulai menggambar salib ya. Semua pasti tahu menggambar salib ya. Ibu di sini ukurannya adalah roll ini. Roll ini Ibu posisikan di tengah daripada kertas ya. Roll ini persis di tengah kertas. Kemudian Ibu tarik garis 3 cm ke bawah, kanan dan kiri 3 cm. Setelah itu dengan roll yang sama ini juga Ibu memberikan juga untuk garis yang vertikal, tadi horizontal, vertikal, pakai roll ini juga ukurannya ya. Kemudian Ibu satukan lagi, kita ambil lagi ukuran roll ini, kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah, lalu teng ya, jadi salib ya. Setelah jadi salib, kita menggunting. Kita gunting, kita ikuti garis-garis yang sudah kita tentukan tadi ya. Lalu kita gunting semuanya dari garis-garis itu ya. Semuanya. Jadi kalau sudah digunting nanti semua, dia akan menghasilkan buku salib. Lalu setelah dia menghasilkan buku salib, adik-adik boleh juga mewarnainya, terserah bebas dengan warna apa. Kemudian di salib ini kita akan mencatat hal-hal yang penting ya. Apa yang penting dari salib? Contoh ya. Dalam buku salib ini ya, Ibu akan berikan di sini pertanyaan misalnya ya. Apa gelar-gelar Yesus? Apa nama lain dari Yesus? Siapa yang tahu? Misalnya Yesus adalah kasih ya. Tulislah Yesus adalah kasih. Pertama judulnya siapa Yesus? Ya, tulis siapakah Yesus ya. Menurut adik-adik. Baru kita mulai menulis siapa Yesus ya. Kita akan mulai menulisnya
Menurut adik-adik siapa Yesus? Ada yang bilang Yesus adalah kasih. Tulislah Yesus adalah kasih. Apalagi Yesus itu apa? Yesus juru selamat. Boleh bikin Yesus juru selamat. Kemudian Yesus gembala yang baik. Boleh lagi kita sambung di sini. Yesus pokok anggur yang benar. Yesus raja damai. Ya. Yesus apalagi? Yesus Mesias. Yesus anak Allah. Ya, seperti yang Ibu buat di sini ya. Ibu sudah catatkan di sini. Yesus itu juru selamat, Yesus raja damai, gembala yang baik. Jadi kamu bisa hafal ya, siapa Yesus menurutmu? Itu alat peraga buku salib. Yang kedua, kita mau buat ya, karena Yesus itu cinta, mengasihi, kita mau bikin tanda kasih itu apa? Love ya, kita mau gambar love. Sama seperti tadi, lipat kertas 2, lipat lagi kertas ini jadi 2, lipat lagi kertas ini menjadi 4 bagian, kemudian ambil bagian atas ke depan, satu lagi bagian bawahnya ke bawah dilipatkan berbentuk M. Kemudian kita menggunting, kita menggambar love, tapi di bagian pinggirnya jangan terputus, ya. Gambar love itu kita usahakan di bagian pinggirnya kita putuskan begini, kita tidak putuskan supaya apa? Supaya dia tetap bersambung, ya. Dia bisa bersambung. Ya, semua adik-adik tahu kan gambar love, ya. Setelah dia berbentuk love, semuanya boleh mengguntingnya, tapi tidak ada putus di bagian pinggir ini, supaya dia tetap menyatu bagiannya menjadi buku gitu ya. Oke. Kalau sudah siap gambar love ini kita gunting, kita juga bisa buat di dalam buku love ini, di dalam buku ini kita bisa catatkan apa ya. Contohnya Yesus itu kan penuh kasih. Kasih itu apa misalnya? Siapa yang tahu kasih itu apa? Supaya panjang dia, kita bisa lem bagian yang terputus ini, kita bisa lem dia supaya dia bisa bersatu ya. Ya. Ini kita satukan dia. Oke, sudah. Dia jadi sudah bersatu, bisa banyak bukunya ya. Bisa banyak yang mau kita catatkan di sini. Contohnya, ya seperti yang Ibu buat di sini. Yesus itu kasih. Yesus itu kasih. Kemudian kasih Yesus itu kan kasih agape. Kasih itu apa aja? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kemudian kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, ya. Kemudian kasih itu adalah tidak sombong. Kasih itu sopan santun maksudnya. Banyak lagi yang bisa engkau berikan di sini, catatkan apa itu kasih ya. Banyak sekali lagi ya. Kita bisa catatkan di buku kasih ini ya. Apa-apa saja. Jadi Ibu mau kalian mencatatkan di buku kasih ini yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di dalam buku kasih ini catatlah nanti bagian-bagian itu di dalamnya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Baik, itu yang kedua. Yang terakhir adalah membuat gambar anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus. Tetap seperti yang tadi, lipat 2, kemudian bagi 2, bagi 4, kemudian yang satu kita lipat kemari, yang satu lipat ke atas berbentuk M seperti tadi. Kemudian mari kita gambar anak-anak ya, gambar anak ya. Ada yang bisa gambar anak? Pertama-tama buat dulu kepalanya, buat kepalanya ya, buat kepalanya. Oke.
kepalanya yang bagian atas jangan diputus. Kemudian kita buat tangannya, kita tarik miring tangannya, ya kan? Kemudian kanan dan kiri juga, ya, kita ambil bagian ini. Kemudian kita luruskan untuk bagian badannya ke bawah sekitar 3 cm saja, ya. Kemudian kita mulai membuat kakinya. Ya, kita habiskan di bagian sudut ini kakinya. Ya, kalau sudah selesai digambar, kita kembali mengguntingnya. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kita bisa gunting kembali gambar orang ini, tapi bagian atasnya tidak usah diputus. Ya, bagian atasnya yang ada lapisannya dia tidak diputuskan. Nah, kalau sudah siap nanti kita memotong ini, lalu adik-adik boleh menggambar di gambar anak-anak ini warna kulit, ya. Kalau yang warna putih nggak usah diwarnai lagi. Warna hitam kita boleh ambil cat kita yang warna hitam, lalu kita cat dia warna hitam. Lalu kalau warna coklat ataupun sawo matang, kita cat dia sawo matang. Itu biasa menandakan anak-anak orang-orang Asia, ya, sawo matang. Tapi sebagian saja, karena orang-orang di Chinese itu biasanya dia warnanya warna putih, ya. Nah, seperti ini yang sudah Ibu buat. Ini anak-anak, mewakili anak-anak yang dicintai Tuhan. Ya, seperti ini yang Ibu sudah buat tadi, gambar kuning, putih, hitam, ada juga di sini sawo matang. Ya, mewakili anak-anak yang berbeda-beda, tetapi Tuhan mencintai mereka sekalipun warna kulitnya berbeda-beda. Baik anak-anak Ibu sekalian, kita boleh coba di rumah masing-masing bagaimana membuat buku salib dan juga buku kasih dengan mencatatkan nanti 1 Korintus 13 ayat 4-7 dan membuat gambar anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Ya, gampang kan? Ayo latihan. Siapa yang bisa, yang sudah selesai, boleh memotonya dan mengirimkannya ke grup sekolah minggu supaya minggu depan kita akan tampilkan, ya, di YouTube kita GMI Pardamaian Medan Timur. Selamat mencoba bagi anak-anak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan juga membuat alat peraga ya Tuhan, prakarya anak-anak sebagai contoh supaya anak-anak kreatif. Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak, memberikan kepada mereka roh hikmat bijaksana sehingga mereka juga bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Semakin lama semakin penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita satukan kembali hati kita. Kita lipat tangan kita, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Sampai jumpa.